Bab 015. Wajahnya tegang, kedua tangannya mencengkeram ponsel di pangkuannya. Pandangannya lurus ke depan. Begitu tiba di tempat tujuan, ia membayar dengan cepat dan turun dari mobil. Kakinya mendarat di depan sebuah gedung tinggi, gedung yang sudah lama tak ia datangi. Sebuah tempat penuh kenangan pahit dan pengorbanan keluarganya. La mendongak, memandang gedung itu dalam-dalam. Kedua tangannya mengepal, emosi perlahan mendidih dalam dirinya. Tanpa gentar, ia melangkah masuk. Banyak pasang mata menatapnya dengan ekspresi kaget dan heran. Namun, Nadia tidak peduli. La terus berjalan, langkahnya mantap sampai tiba di meja resepsionis. Resepsionis itu tampak kaget, nyaris terengempatnya. Bu Nadia, sampaikan pada Dante kalau saya menunggunya. Kalau dia tidak mau datang, saya akan membuat masalah di sini. Ucap Nadia tajam, suaranya dingin dan tegas. 4. 2. Nadia menunggu dengan gelisah sambil melirik jam tangan di pergelangan kirinya. Sudah lewat 10 menit, tapi tak ada jawaban dari dalam. La menghela napas pelan, lalu melangkah lagi ke arah meja resepsionis. Tatapannya tajam, menuntut penjelasan. Masih belum ada kabar. Tanyanya dingin. Kalau begitu, Tuan Dante mempersilakan Anda ke ruangannya. Ucap seorang pria yang tiba-tiba datang menghampiri dengan langkah cepat. 1. Terima kasih, sahut Nadia, mengenali pria itu sebagai asisten pribadi Dante. La hafal betul, karena dulu dirinya lah yang mewawancarai dan merekrut pria itu. Tanpa berkata lebih lanjut, Nadia melangkah menuju ruangan yang tak asing baginya, ruangan yang dulu adalah tempat ia mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya. Meski kini tak lagi memiliki jabatan, ia tetap melangkah dengan percaya diri. Aura wibawanya tidak pernah benar-benar hilang. Setibanya di depan pintu bertuliskan, CEO, Nadia menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Ada rasa pedih yang menghantam D4 danya. Ruangan ini dulu miliknya, tempatnya bermimpi dan bekerja keras. Tapi sekarang, tempat ini bukan lagi miliknya. Tangannya meraih gagang pintu dan perlahan membukanya, namun ia membeku. Terlihat Dante duduk santai di sofa besar dengan dua wanita muda berpakaian mini duduk di pangkuannya. Gelak tawa mereka memenuhi ruangan, aroma parfum tajam menusuk hidung, dan Nadia bisa merasakan darahnya naik ke kepala. Bukan karena cemburu, tapi karena jijik. Begitu rendahnya pria yang dulu pernah ia cintai. Pria si empatlan ini benar-benar keterlaluan. Gumam Nadia. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. La tahu, jika ia meledak sekarang, itu hanya akan menjadi tontonan bagi para karyawan di luar sana. Dante meliriknya dan tersenyum, senyum yang dulu membuat Nadia jatuh cinta kini membuatnya ingin Moon 4H. Kamu merindukanku, sayang. Jadi, kamu datang kembali, 9. Nadia tersentak geli. Bagaimana mungkin dulu ia mencintai pria ini? La kira Dante pria lembut dan dewasa, nyatanya dia adalah racun berwajah manis. Seekor ular berbisa dengan lidah yang licik. 1. Kita perlu bicara, ucap Nadia, suaranya dingin dan penuh jarak. Dante bangkit dari sofa dan menyingkirkan dua wanita di pangkuannya seperti boneka. La berjalan mendekat, senyum menggoda terpasang di wajahnya. Saat tangannya hendak menyentuh wajah Nadia, wanita itu segera menepisnya dengan tajam. Tanganmu menjijikkan, bahkan lebih kotor dari kotoran, desis Nadia, matanya menusuk. Astaga, sayang. Kata-katamu pedas sekali, tapi aku maafkan.
Kamu pasti datang karena masih ingin bersamaku, kan? Tidak masalah. Kamu bisa jadi salah satu wanita di ranjangku. Nadia tertawa keras, sarkasme di matanya begitu kentara. Kamu terlalu percaya diri, Dante. Satu wanita saja kamu tidak mampu memuempatkannya, apalagi banyak. Kasihan sekali. Bahkan untuk hal ranjang saja kamu sudah payah. 3:16. Wajah Dante berubah merah padam. Tak disangka, Nadia bisa membalikkan semua kata-katanya. 2. Nadia lalu menatap kedua wanita di belakang Dante. Kalian, katanya tajam, kalau bukan karena uang, kalian pasti sudah kabur dari pria lemah ini, bukan? Kamu kesini hanya untuk melidekku. Bentak Dante. Nadanya naik, matanya menyala karena emosi. Kedua tangannya mengepal kuat, rahangnya mengeras. Salah satunya, iya. Tapi tujuan utamaku, aku ingin meminta buku nikah kita, ucap Nadia, tajam dan penuh tekanan. Aku ingin proses perceraian ini segera dimulai. Dante terpaku. Matanya melebar, rahangnya turun sedikit. Nadia tak gentar. Lah menatap langsung ke mata pria yang telah menghancurkan hidup dan kepercayaannya. Dulu, ia kira Dante adalah pelabuhan. Nyatanya, pria itu adalah badai. Cerai. Nadia, bagaimana hidupmu tanpa aku? Kamu pikir, kamu bisa bertahan? Dante kembali melangkah, tangannya meraih helaian rambut Nadia dan menciumnya. Namun wanita itu segera menepisnya keras. Jangan sentuh aku. Tanganmu lebih kotor dari tempat sampah. Bahkan tempat sampah saja tidak sudi disamakan denganmu. Dante malah tertawa. Jadi istriku saja. Kamu bisa jadi teman ranjangku, dan aku akan biayai hidupmu. Atau, kamu mau hidup susah? Nadia menarik napas panjang. Lah sudah muak, lebih baik aku hidup susah daripada kembali pada pria berpenyakit seperti kamu. Sudah banyak WC umum yang kamu jelajahi, mana mungkin kamu tetap sehat. Jadi, serahkan buku nikahnya. Aku ingin semua ini segera selesai. 2. Dante makin terbakar. Lah melangkah cepat, kedua tangan mengepal, emosi membara. Nadia yang waspada melangkah mundur. Lah tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Wanita sialaan. Tangan Dante terangkat, hendak memukul wajah Nadia. Tapi sebelum sempat, Nadia lebih dulu menendang area paling sensitif pria itu tepat sasaran. 2. ARRRGHHHH. Kamu. Nadia menoleh, matanya menangkap secangkir kopi panas di meja. Tanpa ragu, ia mengambilnya dan menyiramkannya ke wajah Dante. Pria itu menjerit kesakitan, wajahnya memerah terkena cairan panas. Aku akan melakukan apapun agar kita berpisah. Kau pria menjikan. Pria BR3-3K. Teriak Nadia, penuh amarah. Lah berjalan cepat menuju meja kerja Dante, membuka laci demi laci dengan tangan bergetar. Lah tahu betul, Dante selalu menyimpan berkas penting di meja itu. Dan benar saja, di laci paling bawah, ia menemukan buku nikah mereka berdua. 4. Ini yang kubutuhkan, gumamnya, penuh kemenangan. Lah memasukkannya ke dalam tas. Namun baru saja berbalik, Dante menempat mbak rambutnya kasar dari belakang. AAARGH. Nadia terjatuh, pelipisnya membentur ujung meja hingga terluka.
Darah mengalir pelan, tapi matanya tak kehilangan sorot tajam. La bangkit dengan perlahan, menahan sakit, lalu meraih sebuah guci kecil di atas meja. Dengan sekuat tenaga, ia membantingnya ke dinding hingga pecah, lalu mengambil pecahannya dan mengarahkannya ke Dante. Minggir, atau... Dante terdiam, ia mengenal Nadia. Ancaman itu bukan main-main. Dengan kesadaran penuh, ia menyingkir. Nadia pun melangkah cepat ke pintu, melempar pecahan guci ke arah lantai, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Semua karyawan di luar menatapnya dengan tatapan kaget dan iba. Tapi Nadia tetap melangkah dengan tegak, darah di pelipisnya tak mengurangi harga dirinya. Hal ini akan membantu proses perceraianku. Astaga, Dante. Terima kasih, kamu justru mempermudah urusanku. Gumamnya dengan seringai penuh kemenangan. La pun masuk ke dalam lift yang kosong. Saat pintu lift terbuka, Nadia melangkah keluar. Tak sengaja ia berpapasan dengan seorang wanita cantik dengan pakaian modis masuk ke dalam lift yang ia masuki tadi. Sekilas, mereka saling menatap. Wanita itu mengedipkan sebelah matanya sebelum pintu lift tertutup. Hal itu, tentu membuat Nadia heran. Siapa dia? Apa dia mengenalku? Gumam Nadia sambil menatap pintu lift yang perlahan tertutup. 38. 5. Jam istirahat tiba. Rifan segera membuka tas bekalnya dan mengeluarkan kotak makanannya. La tampak tak sabar melahap isinya, perutnya sudah keroncongan sejak tadi. Begitu juga dengan teman-teman sekelasnya, yang serentak membuka kotak bekal masing-masing. Rifan bawa apa? Tanya seorang anak perempuan berkuncir satu, matanya menyorot rasa penasaran begitu melihat bekal yang dibawa Rifan. Ndak tahu jawab Rifan singkat sambil membuka kotak bekalnya. Begitu tutupnya terbuka, mata Rifan langsung berbinar. Nadia, wanita itu rupanya telah menyiapkan bento cantik untuknya terhias rapi, penuh warna, dan menggugah selera. 20. Wah, cantik banget. Seru anak perempuan itu, kagum. Teriakannya membuat beberapa anak lain berdatangan, ikut kepo ingin melihat isi bekal Rifan. Rifan mengambil telur gulung berbalut nori dan melahapnya lahap. Enak kali. Seorang anak bertubuh gemuk ikut mendekat, lalu menjulurkan tangan ke arah kotak bekal Rifan. Rifan, boleh coba enggak? Namun sebelum jari temannya menyentuh makanan, Rifan mermukul pelan tangan itu dan segera memeluk kotak bekalnya erat-erat. Ini punya Livaan, ya buat pelut Livaan. Bikin cendili cana. Omel Rifan kesal. 2. Rifan pelit, ujar anak itu sambil mendecak, lalu kembali ke tempat duduknya. Anak-anak lain ikut bubar, kembali menikmati bekal mereka masing-masing. Rifan tersenyum puas. Baginya, bukan hanya soal rasa tapi karena Nadia selalu menghias bekalnya dengan penuh cinta. La suka saat Nadia menyulap roti biasa menjadi boneka lucu, atau menyisipkan wortel berbentuk hati. Bahkan ketika hanya sekadar nasi dan telur, selama dihias oleh tangan Nadia, rasanya tetap spesial. Rifan, itu dibikin Marma kamu? Tanya teman sebangkunya penasaran. Bukan, jawab Rifan sambil mengunyah. Ini dibikin Bibi Na. Oh, Bibi pengasuh ya? Terus mama kamu kemana? Kok nggak bikin? Rifan berhenti mengunyah. Parendangannya menoleh perlahan, menatap anak laki-laki yang bertanya dengan polos namun menyinggung perasaannya. Mama Rifan udah meninggal. Kata papa, mama udah punya lumah balu. Berarti Rifan gak punya mama dong. Kasihan.
Enggak punya mama. Oh, anak itu tak bermaksud menyakiti. Tapi entah mengapa, D4 dari Van terasa panas. Matanya langsung menyipit, dan bibirnya mencibir. Lebih kacihan kamu, ndak ada gigi. Sindir Rifan. Tak ingin semakin kesal, ia memilih bangkit dari bangkunya dan berjalan keluar kelas. 6. La melirik keluar. Biasanya Nadia akan menunggu di depan pintu kelas. Namun hari itu, ia hanya melihat beberapa pengasuh menjemput anak-anak lain. Tak ada sosok rambut coklat panjang yang ia kenal. Bibi nak kemana? Katanya tunggu Livan di luar, gumamnya dengan nada kecewa. Oh. Beberapa saat kemudian, seorang pengasuh yang sempat berbincang dengan Nadia menghampirinya. Wanita itu tersenyum ramah, adek cari mamanya ya. Mamanya pergi sebentar. Adek tunggu di dalam dulu ya, sebentar lagi juga datang. Rifan menatapnya bingung. Livan kecini cama bibi na, bukan mama Livan, ucapnya ragu. Wanita itu ikut kebingungan, mengempat-ruk kepala yang tak gatal. Itu loh, yang rambut coklat dan cantik. Dia bilang. Kalau dia mama kamu. Dia lagi pergi sebentar, mungkin nanti kembali. Rifan terdiam, ia tidak mengerti. Sebelum sempat berkata lebih jauh, seorang guru datang dan menggiringnya masuk. Meski kembali duduk di kelas, pandangan Rifan tak lepas dari pintu, dia masih berharap Nadia segera muncul. Tak lama kemudian, Nadia datang. Keningnya basah oleh peluh, tapi wajahnya tetap ceria seperti biasa. La menutup luka kecil di pelipis dengan poni panjangnya dan bergegas menjemput Rifan. Saat waktu pulang tiba, Rifan langsung keluar dan menatap ke segala arah. Pandangannya penuh harap. Dan akhirnya, ia melihatnya. Mata cantik itu sedang menatapnya dari kejauhan. Rifan tersenyum lebar, berlari kencang, lalu memeluk wanita yang sangat ia cintai. 2. Nadia berjongkok, menyambut pelukan itu dengan hangat. La mencium pipi dan kening Rifan sambil tersenyum lembut. Baginya, Rifan adalah anak sendiri. 5. Bagaimana? Bekalnya habis? Tanya Nadia sambil mencubit pipi Rifan gemas. Kulang. Bibina, Bikuk bawakan lagi tapi yang banyak. Pelut Livan, bel teliak telus. Belajar mengulas ici lelut bukan ici pikilan. Livan dabika bel pikil kalau lapal. 3. Nadia tertawa kecil. Baiklah, nanti Bibina buat lebih banyak ya. Rifan mengangguk penuh semangat, lalu memeluk leher Nadia lagi. Karena Ezra belum datang menjemput, Nadia menggendong Rifan dan membawanya ke kantin. Di sana, ia membelikan es krim untuk bocah menggemaskan itu. Enak es krimnya? Tanya Nadia sambil membersihkan coklat di pipi Rifan. Enak, jawab Rifan dengan manis. Sementara Rifan menikmati es krimnya, Nadia membuka ponsel, mengirim pesan ke sang nyonya. La bertanya pada Astrid, apakah Azura rewel? Syukurlah, Astrid berkata jika Azura baik-baik saja dan mau minum ASI dari botol yang ia siapkan. Seolah tahu, ibu susunya sedang sibuk. 6. Namun saat Nadia menyelipkan rambut ke belakang telinga, Rifan melihat sesuatu. Luka kecil yang tersembunyi kini terlihat jelas. Tatapan Rifan berubah. La memandangi luka itu cukup lama. Tanpa berkata-kata, ia menurunkan es krimnya ke atas meja, lalu turun dari kursi dan memeluk tubuh Nadia erat.
Tangisnya pecah tiba-tiba. Nadia terkejut. La menunduk dan membelai kepala Rifan. Rifan, kenapa? Kok nangis? Rifan, kenapa? Suara berat Ezra mengejutkan Nadia. Ia menoleh menatap pria yang berdiri di sisinya. 7. Enggak tahu, jawab Nadia bingung. Tadi makan es krim biasa aja, terus nangis gini. Ezra menatap es krim Rifan yang mulai mencair. Lalu berjongkok dan mengangkat anak itu ke gendongannya, menenangkan tangisnya yang masih tersengal. Rifan, kenapa? Jangan menangis, bilang dulu biar papa ngerti, ucap Ezra sambil mengusap air mata Rifan. Aku beli air dulu ya, pamit Nadia. Botol minum Rifan sudah kosong, ia pasti merasa haus karena menangis. Maka dari itu, Nadia pergi ke arah mesin minuman otomatis. Ezra kembali menenangkan Rifan. D4 anak itu naik turun menahan sesak. Tenang dulu. Rifan, kenapa? Beldalah. Hicks. Rifan menunjuk bibirnya. Bibir Rifan berdarah. Tanya Ezra, panik. Rifan menggeleng, tangisnya makin keras. Bukan Livaan Hicks. Tapi Bibina Beldalah. Hicks. Mata Ezra menajam. Bibina berdarah. Rifan mengangguk cepat. Tangannya menunjuk pelipisnya, memberitahu letak luka yang ia lihat. Mendengar itu, Ezra langsung menoleh, mencari sosok Nadia. Dan benar saja, ia melihat pelipis wanita itu terluka dengan luka yang sangat terlihat dengan jelas walau hanya dari kejauhan. Nadia pun berbalik, tersenyum saat melihat Ezra dan Rifan. La mendekat, dan mengusap air mata Rifan dengan tisu, lalu memberikannya minum. Namun, ia tak sadar. Jika, tatapan Ezra kini berubah. Matanya menatap lekat, bukan pada wajah, melainkan pada pelipis Nadia. Siapa yang melakukannya? Tanyanya datar. Nadia mengernyit. Siapa? Maksudmu apa? Pelipismu. Siapa yang melukainya? 13. 8. Tubuh Nadia menegang. La hampir melupakan luka di pelipisnya, hingga rasa perih kembali menyeruak bersama tatapan tajam Ezra. Dengan cepat, Nadia menurunkan poninya, berusaha menutupi bekas luka itu. Namun, Ezra hanya berdecak kesal. Jelas, wanita di hadapannya sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Siapa yang melakukannya? Rifan. Suara Ezra terdengar dingin, namun penuh amarah. 1. Pertanyaan itu membuat tangisan Rifan terhenti. Bocah kecil itu mengarahkan wajahnya menatap Ezra dengan mata bulat yang masih berlinang air mata. Jadi Acem laca al-mata Rifan. Bukan Livaan. Eki Bibina Beldalah Hicks. 15. Ezra menarik napas panjang, menahan amarah yang mendidih. Tanpa banyak kata, ia langsung menggenggam tangan Nadia dan menyeret wanita itu menuju mobilnya yang terparkir di tepi jalan. La membuka pintu dan meminta Nadia masuk. Setelahnya, ia mengangkat tubuh Rifan, meletakkannya di car seat dan memasangkan sabuk pengaman dengan cepat, meskipun Rifan merengek keras, berusaha menolak. Rifan mau cama Bibina. Rengek Rifan sambil mengulurkan tangannya. Namun, tangannya tak sampai, dan ia tak bisa melepaskan sabuk pengaman yang sudah dikencangkan Ezra. Nadia hanya bisa menatap Ezra yang masuk dan duduk di belakang kemudi. Wajah pria itu tanpa ekspresi, namun aura kemarahannya terasa menyelimuti udara di dalam mobil.
Mobil pun melaju dalam keheningan yang mencekam. Nadia melipat kedua tangannya di pangkuan, tak berani bicara. Lah tahu, pria itu sedang menahan amarah besar. Aku yang terluka, tapi kenapa dia yang marah? Astaga, mantan satu ini benar-benar aneh. Batin Nadia penuh kegelisahan, namun juga rasa takut. 6. Mobil berhenti mendadak di depan sebuah apotek. Nadia sempat terkejut. Lah belum sempat bertanya ketika Ezra sudah keluar dari mobil, membiarkannya diam di dalam bersama Rifan. Bibina, Eki Rifan mau cama Bibina. Rifan kembali merengek, suaranya lirih namun memohon. Nadia menoleh dan menyentuh tangan kecil itu dengan lembut, mencoba menenangkan. Nanti ya, bentar lagi sampai rumah. Tak lama, Ezra kembali. Di tangannya ada kantong plastik berisi perlengkapan P3K. Lah masuk ke dalam mobil dan tanpa sepatah kata menunjukkan isi kantong itu. Isinya terdapat kasa, kapas, dan obat merah. Nadia tahu, untuk apa barang-barang itu dibeli. Kita pulang saja, ucap Nadia pelan, mencoba mencairkan suasana. Namun, Ezra malah membentaknya. Diamlah. Nadia terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat saat pria itu menuangkan cairan merah ke kapas, lalu menatapnya serius. Tunjukkan lukanya. Nadia menggeleng cepat. Lah merogoh ponsel dari tasnya dan menyodorkannya pada Ezra. Tolong fotokan dulu, buat jadi barang bukti. 9. Ezra mengernyit bingung, tapi menuruti permintaan itu. Lah memotret luka di wajah Nadia, lalu mengembalikan ponsel padanya tanpa bertanya lebih lanjut. Lah melanjutkan kegiatannya, mulai membersihkan luka itu dengan sangat hati-hati. Nadia menahan perih. Kasa yang menempel membuat rasa panas menyebar ke seluruh wajahnya. Lah menggigit bibir, menahan tangis. Ezra yang menyadari itu langsung melipat lengan kenejanya dan menyodorkan tangannya. Kamu bisa menggigit tanganku kalau terlalu sakit. Tanpa banyak pikir, Nadia meraih tangan Ezra. Saat kapas kembali menyentuh lukanya, rasa sakit yang luar biasa membuat Nadia benar-benar menggigit tangan Ezra sekuat tenaga. Pria itu menahan napas, rahangnya mengeras menahan nyeri. 21. Rifan yang menyaksikan semuanya hanya bisa meringis. Matanya membelalak, melihat wajah sang papa yang menahan rasa sakit. Sakit kali itu gumam Rifan lirih sambil memegang bibir mungilnya. Begitu selesai, Nadia segera melepaskan gigitannya. Lah menatap bekas gigitan yang tertinggal di tangan Ezra. Rasa bersalah menggerogoti hatinya. Dengan lembut, ia mengusap tangan Ezra dan menatap pria itu penuh penyesalan. Maafkan aku. Tak masalah, jawab Ezra pelan. Sekarang, bisa kamu ceritakan. Siapa yang membuatmu sampai terluka seperti itu? Ezra merapikan kasa dan obat-obatan yang sudah dipakai. Suaranya pelan, tapi nadanya serius. Nadia menarik napas panjang, mencoba meredakan emosi yang kembali menyeruak. Tadi aku menemui Dante di perusahaan Dirgantara. Tubuh Ezra seketika menegang. Lah tak langsung bereaksi, hanya menatap lurus ke depan. Beberapa detik kemudian, ia menoleh pada Nadia yang menunduk, menghindari tatapannya. Kamu berniat balikan sama dia? Tanya Ezra akhirnya. Bukan, Nadia menggeleng. Aku kesana cuma untuk ambil buku nikah yang dia tahan. Tapi aku membuatnya marah hingga dia mendorongku dan pelipisku membentur ujung meja. Ezra, hanya wanita bodoh yang mau bertahan sama pria penjelajah WC umum seperti dia. Aku bahkan merasa jijik melihatnya.
Yang aku heran, kenapa dulu aku bisa mencintainya. 1. Nadia terdiam sebentar, matanya mulai berkaca-kaca. Aku rasa, mungkin itu alasan kenapa mendiang putriku lebih memilih pergi. Mungkin dia tak sanggup memiliki ayah seperti Dante. Air mata mulai menetes di pipinya. Aku enggak cemburu. Dia mau tidur sana siapapun, aku enggak peduli. Tapi yang aku tangisi, kenapa aku harus diperlakukan seperti ini? Mungkin semesta sedang menghukumku. Suaranya bergetar, dan bahunya mulai gemetar. Ini karma karena aku pernah meninggalkan bayiku dalam kesulitan dan kesakitan. Aku terima itu. Tapi, kenapa semesta mengambil putriku? Apa salah dia?